Namaku Alia. Usia pernikahanku baru menginjak tahun kelima, tapi rasanya seperti hidup di dalam sangkar sempit yang tak punya pintu keluar. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari matahari. Menyiapkan sarapan untuk anakku yang masih duduk di bangku TK, dan untuk suamiku, Bayu. Bayu bukan pengangguran. Ia bekerja di sebuah kantor swasta dengan gaji yang, setahuku, cukup untuk hidup layak. Tapi entah kenapa, setiap pagi ia hanya meninggalkan selembar uang lusuh di atas meja makan. Ini buat belanja hari ini, ucapnya singkat, tanpa tatap mata. Rp5.000. Setiap hari, tidak pernah lebih. Bahkan saat harga minyak goreng melambung, harga sayur mayur melompat, Bayu seolah tidak peduli. Aku pernah coba bertanya, tapi jawabannya selalu sama, pandai-pandailah kau atur. Aku bukan mesin uang. Aku bukan wanita yang suka menuntut. Sejak menikah, aku tahu hidup tidak akan selalu mulus. Tapi menyaksikan anakku hanya makan tempe goreng dengan nasi tanpa lauk lainnya selama berhari-hari, membuat hatiku tercabik-cabik. Pernah suatu malam, anakku, Arga, menangis karena ingin makan ayam goreng yang dilihatnya di iklan TV. Aku hanya bisa mengelus punggungnya dan berkata, "Besok, ya, Nak, kita tabung dulu uangnya." Padahal dalam hati, aku tahu, uang itu tidak akan pernah cukup. Tidak dengan jatah Rp5.000 per hari. Bayu berubah sejak 1 tahun belakangan. Ia semakin jarang bicara. Pulang malam, sering tanpa kabar. Teleponnya tak pernah lepas dari genggaman, dan ia selalu menjauh jika sedang menelepon. Aku bukan perempuan bodoh. Aku tahu ada yang ia sembunyikan. Namun aku memilih diam. Bukan karena tidak sakit, tapi karena aku takut kenyataan lebih perih dari dugaan. Hari itu aku mengajak Arga ke pasar. Aku ingin membelikannya gorengan sebagai camilan setelah sekolah. Kami hanya bisa membeli 2 buah bakwan seharga Rp1.000 masing-masing. Arga bahagia, seolah sedang makan kue tart mahal. Setelah dari pasar, kami berjalan kaki melewati sebuah pusat perbelanjaan. Di depan toko mainan, Arga berhenti. Matanya berbinar menatap mobil-mobilan remote control yang dipajang di etalase. "Bunda, lihat itu, mobilnya bagus banget," katanya polos. Aku tersenyum, menahan air mata. "Bagus ya, Nak. Nanti kalau Bunda punya rezeki lebih, kita beli, ya?" Tiba-tiba langkahku terhenti. Di seberang jalan, kulihat sosok yang sangat kukenal. Bayu. Tapi ia tidak sendiri. Tangannya menggandeng seorang wanita cantik bergaun merah muda, dengan seorang anak laki-laki kecil di sebelahnya. Bayu tertawa, wajahnya cerah, berbeda jauh dari wajah dingin yang kutemui di rumah. Aku tercekat saat melihat Bayu masuk ke toko mainan itu. Tak lama kemudian ia keluar, membawa 2 kantong besar. Salah satunya ia berikan kepada anak laki-laki itu, yang langsung bersorak gembira. Boneka robot, mobil remote, dan snack mahal terlihat dari plastik transparan yang dibawanya. Aku menunduk, menggenggam tangan Arga lebih erat. Anak itu menatap heran ke arah mereka. "Bunda, itu ayah, ya?" tanyanya lirih. Aku tidak bisa menjawab. Bibirku gemetar. Aku hanya bisa memeluk Arga erat dan membawanya menjauh, tanpa menjawab apapun. Malam itu, Bayu pulang larut. Wajahnya biasa saja, seolah tak ada yang terjadi. Aku ingin bertanya, ingin marah, ingin berteriak. Tapi tenggorokanku tercekat oleh luka yang lebih dalam dari kata-kata. "Kok enggak masak lauk malam ini?" tanyanya datar. Aku menatapnya. "Uangnya cuma cukup buat beli nasi dan telur, Bayu. Telurnya sudah habis tadi siang." Bayu hanya mendecak. "Alasan? Dulu ibuku bisa masak lengkap walau uangnya mepet." Aku ingin membalas, tapi aku tahu tak ada gunanya. Besoknya, aku mengantar Arga ke sekolah. Saat hendak pulang, seorang ibu guru menghampiriku. "Bu Alia, maaf. Arga tadi cerita soal mainan yang dia lihat. Dia bilang ayahnya beli untuk anak lain, bukan untuk dia. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah?" Aku tercekat. Jadi anakku tahu. Ia menyimpan semua itu dalam diam. Ia tidak menangis, tapi hatinya pasti lebih remuk dari milikku. Aku tersenyum getir. "Kami baik-baik saja, Bu. Terima kasih sudah peduli." Hari itu, aku pulang dengan langkah lunglai.
Kepalaku berputar dengan begitu banyak pertanyaan. Apakah aku tidak cukup sebagai istri? Apakah anakku harus terus menahan perasaan demi seorang ayah yang tidak peduli? Malamnya, aku duduk menatap langit dari teras kecil rumah kontrakan kami. Angin dingin menusuk tulang, tapi hatiku jauh lebih beku. Bayu belum pulang. Aku tahu, ia mungkin sedang bersama wanita itu. Mungkin sedang membelikan baju, atau sedang makan di restoran mewah. Aku menatap Arga yang tertidur pulas di kasurnya yang tipis. Ia memeluk boneka kecil yang kubeli dari hasil menjahit pakaian tetangga beberapa waktu lalu. Air mataku mengalir tanpa suara. Tidak lagi karena sedih. Tapi karena hari ini aku mengambil satu keputusan besar dalam hidupku. Cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh tanpa harga diri, hanya karena ibunya terlalu takut kehilangan suami yang bahkan tidak menganggap kami layak bahagia. Keesokan harinya, aku menunggu Bayu pulang. Malam itu ia tampak kelelahan, tapi aku tahu itu hanya topeng. Aku mau bicara, kataku tegas. Ia menatapku dengan malas. Besok aja. Cak. Sekarang, kataku lebih tegas. Bayu menghela napas panjang. Apalagi sih? Aku tahu kau punya wanita lain. Aku tahu kau menafkahi dia dan anaknya, membelikan mereka mainan dan makanan enak. Sementara aku dan Arga cuma kau kasih 5.000 rupiah setiap hari. Bayu terdiam. Wajahnya berubah, tapi ia tidak menyangkal. Lalu, katanya dingin. Kau mau apa? Aku menatapnya tajam. Aku mau cerai. Bayu tertawa sinis. Kau pikir kau bisa hidup tanpa aku? Dengan apa? Jahitanmu yang cuma cukup buat beli beras. Aku berdiri. Hati ini sudah terlalu lelah untuk takut. Aku lebih baik hidup susah tapi punya harga diri, daripada hidup bersama pria yang membuat anakku menangis dalam diam. Mulai besok, aku dan Arga akan pergi. Bayu hanya mengangkat bahu, seolah tak peduli. Tapi aku tahu, nanti ia akan menyesal. Sebab mulai detik ini, aku bukan lagi perempuan yang hanya bisa menunggu remah kasih di sudut rumah. Aku adalah ibu. Dan aku akan bertarung demi kebahagiaan anakku. Malam itu aku tak bisa tidur. Di dalam kepalaku hanya ada satu suara, kau harus keluar. Demi Arga, demi dirimu sendiri. Pagi harinya, aku berkemas. Bukan berkemas dengan koper dan koper mewah, tapi hanya tas kain usang yang sudah mulai pudar warnanya. Isinya pun seadanya, beberapa baju Arga, beberapa pakaianku, buku tabungan kosong, dan alat jahit yang selama ini menjadi penyelamat kami. Bayu masih tertidur di ruang depan, dengan TV menyala dan gelas kopi yang belum dicuci semalam. Aku menatapnya sejenak. Dulu aku mencintainya dengan tulus, kini yang tersisa hanya rasa asing. Aku menarik napas panjang, lalu membangunkan Arga. Bangun, sayang. Kita pergi. Kemana, Bunda? Tanyanya masih mengantuk. Ke tempat baru. Tempat di mana kamu bisa bahagia tanpa harus melihat mainan orang lain. Tempat di mana kamu bisa makan dengan layak, meski hanya dengan nasi dan garam. Arga mengangguk polos. Ia tidak banyak bertanya, hanya menggenggam tanganku erat. Aku tidak punya tujuan pasti. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Aku menelepon seorang teman lamaku, Ria, yang dulu sering jadi pelanggan jasa jahitku. Kami pernah dekat, tapi setelah menikah aku terpaksa membatasi pergaulan. Aku malu kala itu, Bayu tidak suka aku bergaul terlalu banyak, katanya tak sopan istri sering di luar rumah. Ya Allah, Alia, kamu di mana? Datang aja ke rumahku dulu. Aku tinggal sendiri sekarang. Anakku di pesantren, kata Ria di ujung telepon. Aku menangis di balik warung kecil tempatku menelpon. Terima kasih, Ria. Aku benar-benar nggak tahu harus kemana. Dan hari itu, aku dan Arga memulai hidup baru di rumah kecil milik Ria, yang hanya berisi 2 kamar, 1 dapur, dan 1 ruang tengah. Ria menyambut kami dengan pelukan hangat, seolah tak ada jarak waktu yang memisahkan. Ia menyediakan kamar kecil di belakang untuk kutempati bersama Arga. Nginep di sini dulu aja sampai kamu bisa berdiri sendiri, katanya sambil menyodorkan teh manis hangat. Aku menatap Ria dengan mata berkaca. Aku janji nggak akan lama. Aku bakal kerja keras. Aku cuma butuh kesempatan.
Hari-hari pertama di rumah Ria tidak mudah. Aku memulai lagi dari nol. Dari jahitan yang hanya dibayar Rp10.000 untuk potong celana, hingga memperbaiki resleting yang rusak seharga Rp5.000. Tapi aku tidak mengeluh. Setiap malam aku menjahit sampai tangan pegal, sampai mata pedih. Dan setiap pagi, aku melihat Arga mulai tersenyum lagi. Ia membantu menyortir kain, membereskan benang-benang, dan kadang memijit pundakku dengan tangan kecilnya. Kalau Bunda capek, nanti aku pijitin terus, ya, katanya polos. Aku tersenyum, memeluknya erat. Bunda nggak capek kalau kamu bahagia. Suatu hari, Ria pulang membawa selembar brosur. Lihat ini, Li. Di dekat sini ada pelatihan UMKM gratis dari kelurahan. Bisa buat bikin usaha kecil-kecilan. Kamu harus coba. Aku menatap brosur itu ragu. Tapi aku nggak punya modal, Ria. Sekadar buat makan aja aku masih pas-pasan. Justru itu, di sana diajarin cara jualan dari nol. Siapa tahu kamu bisa jual hasil jahitanmu. Bukan cuma buka jasa, tapi bikin produk. Aku bantu jagain Arga. Aku tidak banyak berpikir. Esok harinya aku datang ke balai kelurahan dan mendaftar pelatihan itu. Di sana aku belajar banyak hal, bagaimana membuat produk menarik, cara menghitung biaya produksi, memasarkan lewat media sosial, hingga memotret produk dengan baik. Aku mencatat semua dengan semangat, seolah otakku haus akan semua ilmu itu. Pelatihan itu hanya 2 minggu, tapi bagi hidupku, itu seperti cahaya yang menembus kabut tebal. Dengan uang hasil menjahit selama sebulan, aku membeli beberapa meter kain polos dan renda murah. Aku mulai menjahit bando, scrunchie, dan aksesori kecil untuk anak-anak. Ria membantuku memotret hasil karyaku. Ia mengajarkan cara membuat akun Instagram bisnis dan bagaimana menulis caption menarik. Kupilih nama butik Arga. Nama itu kuambil dari nama anakku, sebagai pengingat bahwa semua ini kulakukan untuknya. Awalnya, tak ada yang membeli. Hanya beberapa like dari teman-teman Ria. Tapi aku terus posting setiap hari, menyisipkan cerita di balik setiap produk. Aku bercerita bagaimana bando itu dijahit tengah malam demi anakku yang ingin sekolah dengan seragam rapi. Aku cerita tentang perjuangan menyisihkan uang untuk beli 1 gulung benang. Dan pelan-pelan, mulai ada yang tertarik. Bundanya Arka pesan 5 scrunchie ya, warna pastel. Lucu banget bundonya. Bisa cot di depan masjid. Aku mengantar sendiri semua pesanan dengan naik angkot atau berjalan kaki. Tak jarang aku mengajak Arga ikut, meski hujan atau terik. Kami sering pulang dengan kaki basah dan tubuh lelah, tapi hati kami hangat. 3 bulan berlalu. Pesanan semakin banyak. Ria membantuku mengatur pengiriman dan stok. Kami mulai menyewa mesin jahit bekas tambahan, dan bagian ruang tengah rumah Ria berubah jadi workshop mini. Aku mulai bisa menabung. Bukan banyak, tapi cukup membuatku yakin, aku bisa berdiri sendiri. Aku bisa bertahan tanpa Bayu. Sampai suatu hari, aku mendapat undangan dari kelurahan, produkku terpilih sebagai salah satu peserta pameran UMKM lokal. Aku menangis saat membaca surat itu. Ini awalnya, Li, kata Ria semangat. Ayo kita siapin stand kamu. Kita percantik tampilannya. Aku bantu. Hari itu, aku dan Ria menata stand kecil dengan semangat seperti anak-anak menjelang pentas seni. Aku membawa semua produk terbaikku, dari bando, bros, scrunchie, sampai tas kain sederhana. Arga berdiri di sampingku dengan bangga, mengenakan topi hasil desain sendiri. Ia menunjukkan produk-produk dengan semangat kepada setiap pengunjung. Dan di sanalah, titik balik itu benar-benar datang. Seorang wanita paruh baya berhenti di standku. Ia memperhatikan semua barang, lalu bertanya, "Kamu yang bikin semua ini sendiri?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya penjahit rumahan. Semua handmade." Wanita itu tersenyum. "Saya punya butik di pusat kota. Kita bisa kerjasama?" "Saya ingin pasarkan produk kamu di butik saya." Tanganku bergetar. "Beneran, Bu?" Ia mengangguk. "Saya suka perjuanganmu. Dan kualitasmu juga bagus. Tapi nanti ya, kamu harus bisa tingkatkan kapasitas. Mungkin kamu butuh bantuin, atau nanti saya bantu modal bahan."
Hari itu aku pulang dengan hati penuh harapan. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat cahaya terang di ujung lorong panjang ini. Tak butuh waktu lama, kolaborasi kami dimulai. Butik tempat produkku dititipkan mengatur sistem bagi hasil yang adil. Aku mendapat modal awal untuk membeli bahan lebih banyak. Aku merekrut 2 ibu tetangga yang juga butuh pekerjaan untuk membantu menjahit. Ini bukan cuma untuk aku dan Arga. Ini untuk semua ibu yang ingin mandiri, kataku pada mereka. Butik Arga kini bukan hanya nama di Instagram, tapi menjadi simbol harapan. Sebuah tempat bagi para ibu seperti aku untuk bangkit. Dan di tengah semua itu, tanpa kuduga, Bayu muncul kembali. Sore itu, aku sedang menata produk untuk difoto. Arga bermain dengan teman-temannya di halaman. Pintu diketuk, dan saat kubuka, sosok itu berdiri kaku. Aku membeku sejenak. Bayu berdiri di depan pintu, tampak lebih kurus. Di matanya ada sedikit rasa sesal, tapi aku tak mudah tergoda. Ada perlu apa? Tanyaku dingin. Aku salah. Aku menyesal. Aku lihat akunmu, kamu sukses sekarang. Aku bangga. Aku menahan tawa getir. Kamu bangga sekarang? Setelah kamu rendahkan aku, anakmu, setelah kamu buang kami seperti sampah. Aku mau kembali. Aku janji bakal berubah. Aku menggeleng pelan, lalu menatap Arga yang sedang tertawa lepas di luar sana. Maaf, Bayu. Aku sudah menemukan hidupku. Aku sudah belajar berdiri. Aku dan Arga bahagia sekarang, tanpa perlu melihatmu membelikan mainan untuk anak orang lain di depan anakmu sendiri. Bayu menunduk, tapi aku tak peduli. Aku menutup pintu perlahan, dan saat itu juga, aku tahu, aku telah memilih jalan yang tepat. Sejak pertemuan itu, Bayu beberapa kali mencoba menghubungi. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan datang lagi ke rumah Ria sambil membawa oleh-oleh. Tapi aku sudah kebal. Waktu telah mengubahku. Luka yang dulu menyiksaku kini menjadi bekas yang menguatkan. Bunda, kenapa ayah dulu bikin Bunda sedih? Tanya Arga suatu malam ketika kami tengah makan malam. Aku menatap mata polos anakku itu. Ia sudah mulai mengerti perbedaan antara kasih sayang dan kepura-puraan. Karena ayah belum belajar menghargai, jawabku lembut. Bunda masih sayang ayah, tanyanya lagi. Aku tersenyum tipis. Bunda sayang kamu, nak. Itu cukup. Arga tampak merenung, lalu ia tersenyum dan mengangguk. Aku juga sayang Bunda. Pelukannya malam itu lebih hangat dari biasanya. Seolah ia tahu, Bunda sudah berjuang melewati badai panjang. Pameran UMKM waktu itu menjadi pintu pembuka menuju dunia baru. Pesanan terus berdatangan, dan aku mulai kewalahan mengerjakannya sendiri. Dengan bantuan Ria dan 2 ibu-ibu tetangga, akhirnya aku membentuk tim kecil bernama Komunitas Jahit Harapan. Kami bukan sekadar bekerja, tapi saling menguatkan. Bayangkan, Li, ujar Bu Nani, salah satu ibu pekerja, seumur hidup saya cuma ngurus rumah. Sekarang, saya punya penghasilan sendiri. Terima kasih ya, sudah ngajak saya. Aku terharu. Kami bukan orang-orang hebat, tapi kami punya tekad dan hati yang saling menopang. Di Instagram, akun butik Arga terus berkembang. Banyak pelanggan dari luar kota mulai memesan. Kami juga membuat kemasan sendiri dengan cap sederhana, buatan tangan penuh cinta. Hingga suatu hari, aku mendapat undangan untuk mengikuti kompetisi kewirausahaan tingkat kota. Aku hampir tak percaya saat membaca nama, Alia Nurhaliza, tercantum sebagai finalis. Ayo ikut, kata Ria semangat. Kamu sudah sejauh ini. Kamu layak menang. Tapi aku ragu. Aku nggak punya latar belakang pendidikan tinggi. Aku cuma ibu rumah tangga yang belajar menjahit sendiri. Kamu lebih dari itu. Kamu punya pengalaman, dan kamu membangun semuanya dari nol. Itu lebih dari cukup, jawab Ria mantap. Akhirnya, aku memutuskan ikut. Di ajang itu, aku berdiri di hadapan para juri yang terdiri dari dosen, pengusaha, dan perwakilan pemerintah. Tanganku gemetar, tapi aku ingat wajah Arga. Aku ingat malam-malam kelaparan. Aku ingat jahitan pertamaku yang cuma dihargai Rp5.000. Apa motivasi utama Anda membangun usaha ini? Tanya salah satu juri.
Aku menatap mereka dengan penuh tekad. Dulu, saya hanya dapat Rp5.000 sehari dari suami. Sekadar untuk makan pun susah. Tapi saya ingin anak saya punya masa depan. Saya ingin membuktikan bahwa seorang ibu rumah tangga juga bisa berdiri sendiri. Maka saya mulai menjahit. Dari satu scrunchie, satu bando, kini kami punya komunitas yang memberdayakan ibu-ibu tak berpenghasilan. Ruangan itu hening sejenak. Lalu terdengar tepuk tangan dari beberapa orang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar, aku menjadi juara harapan 1. Mungkin bukan juara utama, tapi cukup membuat namaku masuk ke program binaan pemerintah dan mendapat modal tambahan sebesar Rp5 juta. Bagi sebagian orang, 5 juta mungkin bukan apa-apa. Tapi bagiku, itu awal dari sebuah babak baru. Aku menggunakannya untuk membeli mesin jahit baru, memperluas ruang kerja, dan mencetak label profesional. Aku juga mulai belajar pembukuan sederhana dan strategi pemasaran digital lewat pelatihan daring. Suatu sore, saat aku sedang menjahit, Ria masuk dengan wajah panik. "Li, kamu buka Instagram deh. Ada yang nyinyirin akun kamu." Aku buru-buru membuka Instagram. Di sana, seorang akun anonim mengomentari salah satu fotoku. "Ini kan si Alia. Dulu suaminya ninggalin karena miskin. Sekarang gaya banget, padahal modalnya nyusahin orang." Komennya langsung dapat beberapa balasan. Sebagian mendukungku, tapi tak sedikit juga yang mulai menghakimi. Aku menarik napas panjang. Dulu, komentar seperti itu akan membuatku menangis berhari-hari. Tapi sekarang, aku ketik balasan singkat. "Terima kasih sudah mengingat masa lalu saya. Itu jadi pengingat betapa saya harus terus berjuang jadi lebih baik. Semoga Anda juga bahagia." Komentarku mendapat banyak dukungan. Ria menatapku kagum. "Kamu udah bukan Alia yang dulu lagi, ya?" Aku tersenyum. Aku bukan ingin balas dendam, Ri. Aku cuma nggak mau lagi jadi korban. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat tawaran kerja sama dari sebuah marketplace besar. Mereka ingin mengangkat kisah butik Arga sebagai inspirasi UMKM perempuan mandiri. "Kami akan bantu promosikan produk kamu secara nasional. Tapi kamu harus siap produksi besar, ya," kata pihak marketplace. Aku sempat bimbang. Kapasitas kami masih kecil. Tapi aku percaya, jika dikerjakan bersama, kami bisa. Aku pun merekrut lebih banyak ibu-ibu sekitar. Sebagian belum bisa menjahit, tapi aku bersedia melatih. Dalam waktu 3 minggu, kami punya tim berisi 10 orang, dengan sistem kerja shift dan rotasi. Butik Arga kini bukan hanya milikku. Ini milik semua ibu yang ingin bangkit. Satu hari, saat aku sedang mengantar pesanan ke kantor ekspedisi, aku melihat mobil mewah berhenti di depan. Dari dalam keluar seorang wanita anggun dengan anak kecil yang mirip Arga. Dan tak lama, Bayu juga keluar dari pintu mobil itu. Aku tertegun. "Bayu?" panggilku pelan. Ia menoleh, terlihat gugup. Wanita itu memeluk tangannya. "Ini istrimu?" tanya wanita itu sinis, lalu menatapku dari ujung kepala. "Oh, ini mantan istrimu ya?" Aku tersenyum kecil. "Mantan? Iya. Tapi bukan cuma istri. Aku sekarang pemilik UMKM binaan pemerintah, Bu." Bayu terlihat gelisah. Wanita itu melipat tangan di dada, menatapku meremehkan. "Lah, pantes aja Bayu ninggalin kamu. Lihat dong, kamu dulu kayak gembel." Aku tak tersinggung. Aku malah kasihan. Dulu mungkin iya. Tapi dari kegembelan itu, aku belajar berdiri. Kalau kamu cuma bisa merendahkan orang, mungkin kamu belum pernah ngerasain berdiri dari titik nol. Bayu menunduk. Wanita itu memutar bola matanya, lalu menarik Bayu masuk mobil. Aku berdiri tegak, dengan senyum yang tak bisa mereka ambil. Aku menatap Arga yang dari kejauhan melambai padaku dari jendela rumah Ria. Hatiku hangat. Aku tak lagi terikat masa lalu. Aku telah bebas. Malam itu, aku menatap dinding kamar yang kini penuh dengan coretan mimpi, target bulanan, ide produk baru, dan kutipan-kutipan yang menguatkan. Salah satunya berbunyi, "Dulu aku hanya dapat Rp5.000. Sekarang aku tahu, harga diriku tak ternilai." Arga datang memelukku dari belakang. "Bunda capek?" tanyanya.
Aku menggeleng. Bunda bahagia? Ia tersenyum, lalu duduk di pangkuanku. Kalau gede nanti, aku juga mau bikin usaha. Biar Bunda nggak perlu kerja keras terus. Air mataku mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena penuh harapan. Aku tahu, jalan ini masih panjang. Tapi setidaknya kini aku berjalan dengan kepala tegak. Aku bukan korban. Aku adalah pejuang. Dan hidupku tak lagi ditentukan oleh angka Rp5.000 sehari. Hari-hari semakin sibuk. Butik Arga tak lagi hanya menjual aksesori dan baju anak, tapi kini mulai merambah ke pakaian dewasa, terutama dress simpel dengan motif khas buatan tangan. Produk kami mulai masuk pasar ekspor setelah difasilitasi oleh pemerintah lewat program binaan. Tiap pagi aku terbangun dengan semangat baru. Aku bangga ketika melihat ibu-ibu yang dulu hanya diam di rumah, kini aktif membuat desain, menjahit, bahkan ikut pelatihan digital marketing. Aku bangga karena bisa membuka jalan bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka. Tapi seperti hidup yang selalu berputar, badai lama itu datang lagi. Siang itu, ketika aku baru saja selesai memeriksa stok bahan kain dari pemasok, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ingin kuabaikan, tapi entah kenapa, aku mengangkatnya. Halo, Bu Alia, suara wanita di seberang. Ya, benar. Ini siapa? Saya Wina, istrinya Bayu. Jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Ada apa ya? Tanyaku, mencoba tenang. Bayu, kecelakaan. Sekarang dirawat di rumah sakit. Dia terus memanggil-manggil nama ibu. Tolong bisa ke sini. Aku terdiam. Entah apa yang harus kujawab. Aku bukan siapa-siapa lagi untuk Bayu. Dia yang pergi, dia yang menghancurkan. Lalu sekarang, ketika luka sudah hampir sembuh, dia kembali muncul? Saya mohon, Bu, suara Wina terdengar lirih. Kami sedang sulit. Dan dia hanya percaya ibu. Aku menarik napas panjang. Baik, saya akan datang. Tapi bukan karena saya peduli padanya. Tapi karena saya ingin menutup bab ini dengan tenang. Di rumah sakit, ruangan VIP itu terasa sunyi saat aku masuk. Bayu terbaring dengan perban di lengan dan kepala. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Di kursi samping, Wina duduk lesu, anak mereka tertidur di pangkuannya. Ketika matanya melihatku, Bayu langsung meneteskan air mata. Alia, akhirnya kamu datang. Aku berdiri tegak, menjaga jarak. Kenapa kau panggil aku? Sudah cukup lama kau tidak menganggapku. Bayu terisak. Aku salah? Aku sadar. Kamu satu-satunya perempuan yang benar-benar pernah berjuang bersamaku. Aku tersenyum miris. Tapi dulu, kamu justru memilih dia yang hanya datang saat kamu sudah punya. Saat aku dan anakmu makan dengan uang Rp5.000, kamu sedang menghabiskan jutaan dengan kekasihmu. Wina hanya tertunduk. Ia tak membela, tak menyela. Mungkin memang sudah lelah. Maafkan aku, Alia. Aku kehilangan banyak. Bisnisku bangkrut. Mobil ditarik leasing. Rumah dijual. Dan Wina, dia nggak sanggup jalani semuanya. Aku menatap mereka bergantian. Dalam hati, aku tahu aku tak akan pernah kembali. Luka ini terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan, apalagi dilupakan. Lalu kamu berharap apa? Tanyaku pelan. Bisakah kita mulai lagi? Aku ingin pulang. Pulang ke kamu. Ke Arga. Air mataku menetes. Tapi bukan karena haru, melainkan luka yang akhirnya bisa kularung sepenuhnya. Tidak, Bayu. Aku bukan Alia yang dulu. Dan kamu tidak berhak atas kebahagiaanku sekarang. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam sunyi. Bayu memanggil, Wina terisak, tapi langkahku tak goyah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merdeka dari masa lalu. Malamnya, aku menatap Arga yang tertidur pulas. Wajahnya begitu damai. Aku mengusap rambutnya lembut, mengingat masa-masa sulit ketika ia harus makan dengan lauk tempe seminggu penuh. Aku menatap seluruh kamarku yang kini lebih layak, hasil dari kerja keras, bukan belas kasihan. Keesokan harinya, aku bertemu Ria di kafe langganan kami. Astaga, jadi dia benar-benar minta balik.
Ria hampir menyemburkan minumannya saat aku menceritakan kejadian semalam. Ya, dan kamu tahu? Aku sama sekali nggak tergoda. Kamu hebat, Lee. Banyak perempuan yang mungkin goyah kalau mantan datang membawa drama. Aku tertawa kecil. Dulu mungkin aku lemah. Tapi sekarang, aku punya Arga, punya butik, punya hidup yang aku bangun sendiri. Dan aku nggak mau membagi ruangku lagi dengan seseorang yang pernah menelantarkan anakku. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mendapatkan surat undangan dari Dinas Perdagangan Kota. Ternyata butik Arga dinominasikan sebagai salah satu UMKM teladan tingkat provinsi. Aku tak bisa menyembunyikan kebahagiaanku. Aku mengumpulkan semua tim di workshop kecil kami. Bu, kalau nanti menang, kita dapat apa? Tanya Bu Sari, ibu dua anak yang baru setahun ikut menjahit. Dapat eksposur, promosi, dan kemungkinan bantuan peralatan dari pemerintah. Jawabku. Wah, semoga menang ya, Bu Alia. Aku tersenyum. Menang atau tidak, kita sudah jadi pemenang. Karena kita berhasil keluar dari keterpurukan dan berdiri bersama. Waktu berlalu, dan hari pengumuman pun tiba. Aku hadir dengan dress buatan sendiri, motif bunga-bunga yang menjadi ciri khas butik Arga. Di aula yang megah itu, hadir puluhan pengusaha UMKM lain dari berbagai kota. Ketika namaku disebut sebagai pemenang kedua UMKM teladan provinsi, aku tak bisa menahan air mata. Aku berjalan ke atas panggung dengan gemetar, menerima piala dan piagam penghargaan. Pemenang kedua diberikan kepada Alia Nurhaliza, pendiri butik Arga, atas kontribusinya dalam memberdayakan perempuan dan keluarga lewat usaha fashion yang mandiri dan berkelanjutan, ujar MC. Sorak-sorai bergema. Aku melihat Ria yang datang menonton, melambaikan tangan penuh semangat. Setelah acara selesai, aku diwawancara oleh beberapa media lokal. Satu kalimat untuk menggambarkan perjalanan hidup Anda, Bu Alia? Tanya salah satu jurnalis. Aku tersenyum, menatap kamera. Dulu, saya hanya dikasih Rp5.000 sehari. Tapi kini, saya belajar bahwa harga diri perempuan tak bisa ditakar dengan uang, melainkan dengan keberanian untuk bangkit. Beberapa hari setelah itu, sebuah video wawancaraku viral di media sosial. Banyak ibu rumah tangga mengirim pesan, merasa terinspirasi dan ingin belajar menjahit. Aku memutuskan membuka kelas daring gratis sebulan sekali untuk ibu-ibu di daerah. Aku percaya, semakin banyak perempuan yang mandiri, dunia akan semakin kuat. Sampai suatu malam, saat aku sedang membaca pesan-pesan dari followers, masuk sebuah chat dari nomor tak dikenal. Aku bangga sama kamu, Alia. Terima kasih sudah menguatkan banyak perempuan. Semoga suatu hari aku bisa menebus semuanya, walau dari jauh. Itu dari Bayu. Aku tak membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Sudah menutup halaman itu. Aku membuka jendela kamar. Angin malam menyapa lembut. Di langit, bintang bersinar terang. Hatiku tenang. Aku tak lagi dihantui masa lalu, tak lagi menangisi kisah yang usai. Aku, Alia Nurhaliza, bukan hanya ibu dari Arga. Aku adalah perempuan yang menolak menyerah. Dan untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, dicampakkan, dan dilukai, semoga kisahku menjadi bukti bahwa kamu bisa bangkit, bahkan lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Hari-hari setelah penghargaan itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Butik Arga kebanjiran pesanan. Tak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar. Ada yang dari Malaysia, Singapura, bahkan Jepang. Mereka menyukai sentuhan etnik yang kami padukan dengan potongan modern. Dulu, aku hanya bisa membayangkan. Kini, semua nyata. Sore itu aku duduk di ruang kerja kecilku, menatap deretan kain batik dan linen lembut yang siap dijahit. Ada semacam rasa syukur yang tak henti bergetar di dadaku. Bu Alia, panggil Sari, salah satu penjahitku. Ada tamu dari Jakarta, katanya dari majalah mode. Aku segera berdiri. Suruh masuk ke ruang tamu ya. Seorang perempuan anggun dengan blazer abu-abu masuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Reni, editor dari majalah mode ternama nasional. Katanya, mereka tertarik membuat liputan khusus tentang wanita pengusaha sukses dari daerah. Kami ingin menceritakan kisah ibu sebagai inspirasi edisi Hari Ibu nanti, katanya dengan ramah.
Bagaimana ibu bangkit dari keterpurukan dan menjadi pemilik brand yang kini mulai dikenal luas. Aku tersenyum, agak gugup, tapi juga merasa bangga. Dulu aku bukan siapa-siapa. Tapi kini, kisahku diangkat untuk menyemangati yang lain. Kami pun mulai sesi wawancara. Apa titik terendah dalam hidup ibu? Tanya Reni sambil membuka laptop. Aku menatap jendela. Di luar sana, matahari mulai tenggelam, menebar cahaya keemasan. Titik terendahku, saat aku harus menyuapi anakku dengan nasi dan kecap sambil menahan air mata. Sementara ayahnya asyik membelikan mainan mahal untuk anak kekasihnya. Reni terdiam sejenak. Lalu apa yang membuat ibu bertahan? Arga, jawabku pelan. Senyumnya. Pandangannya yang selalu menunggu harapan dari ibunya. Aku tahu, kalau aku menyerah, maka dia akan ikut tenggelam. Dan aku tak sanggup membiarkan itu terjadi. Artikel itu terbit sebulan kemudian. Judulnya tegas dan menyentuh. Dari Rp5.000 sehari menjadi ratu mode daerah. Kisah Alia Nurhaliza yang tak tumbang. Wajahku terpampang di halaman utama. Butik Arga mendadak jadi incaran media, dan aku mulai diundang ke berbagai seminar UMKM dan talk show. Tapi tak semua hal berubah semanis itu. Satu pagi, ketika aku baru selesai sarapan bersama Arga, ponselku kembali berdering. Kali ini nomor lama yang sangat aku kenal. Bayu. Aku menghela napas. Kupikir dia sudah menyerah. Tapi ternyata tidak. Kali ini dia menelepon, bukan mengirim pesan. Ya, kataku dingin. Alia, aku tahu kamu nggak suka aku hubungi. Tapi tolong, sekali ini saja, temui aku. 5 menit saja. Untuk apa? Aku cuma mau bicara baik-baik. Tentang Arga. Aku terdiam. Arga memang tak pernah bertemu ayahnya sejak kami resmi bercerai. Aku melindungi dia dari luka yang sama yang kutanggung. Tapi aku juga sadar, suatu hari aku harus menjelaskan semua dengan jujur. Baik, tapi di tempat umum. Bukan di rumahku. Kami bertemu di sebuah kafe sederhana dekat taman kota. Bayu datang dengan pakaian seadanya. Tak lagi berjas seperti dulu. Ia tampak lebih tua, lelah, dan menyesal. Terima kasih udah mau datang, katanya, menunduk. Apa yang mau kamu bicarakan? Tanyaku langsung. Arga, aku ingin menemuinya. Bukan untuk merebut. Aku tahu aku bukan ayah yang baik. Tapi aku cuma ingin minta maaf padanya secara langsung. Aku terdiam. Hati kecilku mengingat semua luka. Tapi di sisi lain, Arga berhak tahu siapa ayah kandungnya. Kalau kamu benar-benar ingin minta maaf, kamu harus siap menerima apapun reaksi dari Arga, kataku tegas. Bayu mengangguk cepat. Aku siap. Beberapa hari kemudian, aku duduk bersama Arga di teras rumah. Ia kini sudah kelas 4 SD, cerdas, sopan, dan sangat menyayangi ibunya. Arga, panggilku. Ada sesuatu yang ibu ingin ceritakan. Anak itu menatapku, penuh perhatian. Aku menahan napas. Kamu tahu, kamu punya ayah kandung. Namanya Bayu. Yang menikah dengan ibu dulu, tanyanya polos. Aku mengangguk. Dulu, iya. Tapi kami bercerai karena banyak hal yang tidak baik. Sekarang, ayahmu ingin bertemu. Dia ingin minta maaf. Arga terdiam. Lama. Kamu ingin bertemu dengannya? Tanyaku pelan. Anak itu mengangguk. Boleh. Tapi aku tetap sayang ibu. Air mataku menetes tanpa bisa kucegah. Ibu juga sayang kamu. Lebih dari apapun di dunia ini. Pertemuan itu terjadi di taman kota yang sama. Arga duduk di bangku, menatap pria yang berdiri canggung di depannya. Bayu gugup, tapi mencoba tegar. Arga, aku ayahmu, katanya pelan. Anakku hanya menatap. Tak berkata apa-apa. Aku minta maaf. Ayah dulu bodoh. Egois. Tapi itu bukan salah kamu. Kamu anak yang hebat. Ibu kamu luar biasa. Dan aku nggak layak menyebut diri ayah, tapi aku ingin kamu tahu aku menyesal. Arga masih diam. Tapi kemudian ia bangkit, berjalan pelan ke arahku, dan memelukku erat. Ibu, boleh aku pulang sekarang? Aku mengangguk. Kami meninggalkan Bayu di bangku itu, menangis sendirian.
Malamnya, Arga bertanya, "Ibu, apa ibu masih sayang ayah Bayu?" Aku menatapnya lembut. "Dulu iya. Tapi sekarang ibu sayang kamu. Dan sayang hidup kita yang sekarang." "Itu cukup." Anak itu mengangguk. "Aku juga, Bu. Aku sayang ibu lebih dari semuanya." Hatiku tenang. Butik Arga makin berkembang. Aku membuka cabang kecil di kota sebelah dan membentuk koperasi wanita bersama para penjahit. Kami saling berbagi ilmu, bahkan membuka pelatihan menjahit gratis untuk anak-anak putus sekolah. Aku juga mulai diundang ke sekolah-sekolah sebagai motivator ibu tunggal. Di sana aku bertemu banyak perempuan hebat yang diam-diam menyimpan luka, tapi terus bertahan demi anak-anak mereka. Suatu hari, seorang ibu menangis setelah seminar. "Bu Alia, saya hampir menyerah. Suami saya juga tinggalkan saya. Tapi cerita ibu bikin saya kuat lagi. Saya ingin mulai jahit juga." Aku menggenggam tangannya. "Kamu bisa. Kita semua bisa, asal kita percaya." Pagi itu, ketika aku sedang menyiapkan sarapan, Arga masuk dengan koran di tangannya. "Bu, lihat, butik Arga masuk berita lagi." Dan benar. Ada satu artikel berjudul, "Perempuan Mandiri, Kisah Alia, dari Air Mata Jadi Inspirasi Nasional." Aku tersenyum. Tapi kali ini, bukan karena bangga, melainkan karena aku tahu, semua perjuangan, semua luka, kini telah berbuah indah. Dan untuk setiap luka yang pernah kuterima, aku telah membalasnya dengan kesuksesan. Hari itu begitu cerah. Udara pagi menari pelan di sela-sela tirai jendela butik baruku yang baru saja diresmikan di pusat kota. Banyak orang berdatangan, media kembali meliput, dan aku berdiri di depan spanduk bertuliskan, "Grand Opening, Butik Arga Kota Raya." Aku mengenakan busana rancanganku sendiri, batik tulis berpadu brokat modern, elegan, namun tetap membumi. Di sampingku, Arga tersenyum lebar mengenakan kemeja batik anak-anak yang serasi denganku. Hari itu dia bertindak sebagai tamu kehormatan, karena namanya lah yang selalu menjadi semangat hidupku. Ketika pita diresmikan dan tepuk tangan membahana, aku tak menyangka di antara kerumunan, aku melihat satu sosok yang sudah lama tak kulihat secara langsung, Bayu, mantan suamiku. Ia berdiri agak jauh, mengenakan kemeja lusuh, wajahnya tampak lelah. Tapi yang membuat hatiku tercekat adalah dia menggandeng seorang anak perempuan kecil, mungkin sekitar 5 tahun. Anak dari kekasih lamanya. Mantan pacar kuliah yang dulu selalu dibanggakannya. Aku membeku sejenak, tapi kemudian menarik napas panjang dan kembali fokus pada acara. Namun setelah acara selesai, seperti yang kuduga, Bayu menghampiriku. "Selamat, Alia," katanya lirik. "Terima kasih," jawabku pendek, mencoba tetap tenang meski banyak mata memandang. "Boleh bicara sebentar?" pintanya, memegangi lengan jaketku. "Hanya kita berdua?" Aku menatapnya, lalu menoleh ke Sari, asistennya. "Tolong jaga Arga sebentar ya." Kami berjalan agak menjauh ke sudut taman kota, tempat yang cukup sepi dari keramaian. Aku berdiri tegak, menatap pria yang dulu pernah menyakitiku dengan cara yang paling tak manusiawi. "Ada apa?" tanyaku datar. Bayu terlihat ragu, lalu menunduk. Aku datang bukan untuk membuat masalah. Tapi aku butuh bantuanmu." Alisku terangkat. "Bantuan? Dari aku?" Ia menunduk lebih dalam. "Bisnis yang kujalani bangkrut. Ternyata pacarku yang dulu hanya ingin uangku. Setelah tahu aku susah, dia pergi, meninggalkan aku dengan anak ini. Aku sekarang bekerja serabutan. Susah makan. Aku malu." "Diam." Aku menahan emosi yang membuncah. Bagaimana bisa orang yang dulu menyia-nyiakanku, yang menghina hidupku, kini berdiri memohon? "Alia, aku salah. Aku bodoh. Aku akui semuanya. Tapi aku menyesal. Dan aku ingin memperbaiki semuanya, termasuk jadi ayah yang baik buat Arga." "Ayah yang baik?" tanyaku dingin. "Saat Arga minta mainan sederhana, kamu beri dia uang 5.000. Tapi kamu belikan anak dari selingkuhanmu mainan jutaan rupiah. Sekarang kamu datang saat kamu jatuh dan berharap diterima." Bayu terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Aku sudah minta maaf waktu itu, Alia.
Tapi sekarang aku juga ingin minta satu kesempatan. Aku tertawa kecil, getir. Kesempatan? Kesempatan itu dulu sudah kamu buang. Kamu membuang aku seperti sampah. Tapi tahu tidak, justru dari sampah itulah aku bangkit. Aku bentuk masa depanku. Aku besarkan anakku sendirian. Kamu tidak punya hak menuntut apapun sekarang. Bayu menunduk makin dalam. Aku melanjutkan. Kalau kamu butuh bantuan, bukan aku yang akan menolak. Tapi bukan karena aku masih punya rasa. Tapi karena aku tak ingin anak-anak, termasuk anakmu yang itu, ikut menanggung akibat kesalahan orang tuanya. Dia mendongak perlahan, tampak tak percaya. Apa maksudmu? Datanglah ke kantor koperasi wanita besok. Aku akan bantu mencarikan pekerjaan yang pantas buatmu. Tapi satu hal, aku takkan pernah kembali padamu. Bahkan jika dunia jungkir balik. Dan satu lagi, kamu tak akan bisa menyentuh hidupku tanpa izin lagi. Keesokan harinya, seperti janjiku, Bayu datang. Ia dimasukkan dalam pelatihan kerja dan akhirnya direkrut menjadi staf logistik untuk divisi pengemasan di butikku. Aku tak menempatkannya langsung di kantor pusat, tapi di gudang produksi yang letaknya cukup jauh. Bukan balas dendam, tapi pembelajaran. Aku ingin dia tahu, kehidupan bukan tentang siapa yang dulu lebih dulu naik, tapi siapa yang tetap tegak berdiri saat dijatuhkan. Hari-hari berjalan. Bisnisku berkembang pesat. Aku mulai mendapatkan penghargaan dari Kementerian UMKM dan diundang ke luar negeri untuk forum pengusaha wanita. Di tengah semua itu, Arga tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ia pandai, santun, dan mulai tertarik pada dunia mode. Aku sering menggandengnya dalam proses desain untuk koleksi anak-anak. Ia pun mulai belajar menggambar sketsa dan menunjukkan bakat luar biasa. Suatu malam, saat aku sedang mengoreksi desain baru, Arga masuk ke ruang kerjaku. "Bu," katanya pelan. "Aku lihat ayah Bayu kerja di gudangnya." Aku menoleh, lalu mengangguk pelan. "Iya, ibu yang bantu dia." "Kenapa, Bu? Kan dia dulu jahat ke ibu." Aku menatap mata anakku yang jernih dan jujur. "Karena kamu harus tahu, Nak, jadi manusia yang baik itu bukan membalas dendam. Tapi memberi pelajaran lewat sikap, bukan kemarahan. Ibu ingin kamu tumbuh sebagai laki-laki yang tahu membedakan harga diri dan kebencian." Arga mengangguk, lalu memelukku. "Aku sayang ibu." Aku membalas pelukannya erat. Beberapa bulan berlalu, dan aku menerima undangan kehormatan sebagai pembicara utama di konferensi wanita pengusaha Asia Tenggara. Itu momen besar. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan busana rancanganku sendiri, bercerita tentang perjuangan, luka, dan kekuatan seorang ibu. Dulu aku diberi Rp5.000 sehari untuk makan bersama anakku. Dulu aku dilukai oleh orang yang paling kupercaya. Tapi semua itu tak membuatku hancur. Justru itu fondasi kekuatanku. Karena aku percaya, seorang perempuan, saat ia bangkit, ia bisa mengguncang dunia. Sambutan yang kuterima luar biasa. Banyak perempuan menangis, bangkit dari kursinya, dan menyalamiku. Aku bukan hanya pemilik butik sekarang. Aku adalah suara bagi banyak perempuan yang pernah terpinggirkan. Dan di balik panggung, aku kembali bertemu orang yang tak pernah kuduga akan datang. Bayu. Ia berdiri dengan kepala tertunduk. "Aku lihat kamu di TV, di media sosial, di mana-mana. Kamu luar biasa, Alia." Aku menatapnya sebentar, lalu hanya tersenyum kecil. "Aku tahu," jawabku datar, tapi tenang. "Dan, aku tahu ini mungkin gila. Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kembali, menjadi suamimu lagi. Aku akan berubah, aku bersumpah." Aku memandang matanya dalam-dalam. Lalu, untuk pertama kalinya sejak lama, aku mengucapkan kata-kata yang benar-benar keluar dari dasar hatiku. "Bayu, aku memaafkanmu. Tapi aku tidak mencintaimu lagi. Cinta itu sudah mati. Yang hidup sekarang adalah mimpi dan keberanian yang dulu kamu injak-injak." Ia tertunduk. Air matanya mengalir. Tapi kali ini, aku tak merasakannya lagi sebagai bagian dari hidupku. Aku hanya tersenyum, melangkah pergi, dan berkata pelan, "Aku sudah membalas semuanya dengan suksesku."
1 tahun telah berlalu sejak pembukaan butik cabang ketigaku. Dari butik kecil di gang sempit, kini aku menjadi salah satu pemilik brand busana wanita terkemuka di kota ini. Namaku mulai sering disebut di media sebagai inspirasi perempuan tangguh. Aku, Alia, perempuan yang dulu dihina karena hanya diberi Rp5.000 sehari, kini menjadi pemilik usaha dengan omset ratusan juta per bulan. Tapi hari ini, aku bukan ingin bicara soal omset, bukan pula soal popularitas. Hari ini adalah hari peresmian yayasan sosial yang kubentuk, yang kucita-citakan sejak lama, Yayasan Ibu Kuat, tempat bagi perempuan yang ditinggal suami, perempuan yang pernah disia-siakan, untuk bangkit melalui pelatihan keterampilan, dukungan hukum, dan bimbingan usaha. Kupilih tanggal ini bukan tanpa alasan. Hari ini tepat 5 tahun sejak aku resmi bercerai dari Bayu. Hari di mana aku memilih berjalan sendiri daripada terus dihina dalam hubungan yang tak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sapaku dari atas podium di tengah acara. Para ibu-ibu yang hadir, sebagian besar berpakaian sederhana namun penuh semangat, menyambut dengan sorak dan tepuk tangan. Hari ini, saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai bos butik terkenal, tapi sebagai Alia, perempuan yang pernah menangis karena tak bisa membeli susu anaknya, yang pernah merasa tak berguna karena dibandingkan dengan wanita lain, yang pernah dihina karena tak bisa berdandan seperti istri idaman orang-orang. Kuhentikan sejenak. Suara gemuruh pelan mulai terdengar dari hadirin. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Tapi saya tidak menyerah. Karena saya tahu, harga diri perempuan bukan diukur dari berapa yang dia pakai di tubuhnya, tapi berapa kuat dia bertahan dalam kesakitan. Dan sekarang saya ingin semua perempuan tahu, kalian tidak sendirian. Tepuk tangan membahana. Bahkan ada yang berdiri, menitikkan air mata sambil menggenggam tangan temannya. Aku menoleh ke arah barisan belakang. Di sana berdiri Arga, anakku tercinta, yang kini mulai tumbuh remaja. Gagah, sopan, dan tak pernah gagal membuatku bangga. Di sampingnya berdiri Sari, asistenku dulu, kini menjadi kepala manajemen yayasan. Kami berkembang bersama. Namun yang membuat mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di seberang sana, diam-diam berdiri Bayu. Sendirian, mengenakan pakaian sederhana. Dia tak mencoba mendekat, hanya menatap dari kejauhan. Pandangannya kosong, tapi seakan mengerti, dia bukan bagian dari bab ini lagi. Sore hari setelah acara selesai, aku duduk sendiri di ruang tengah butik, memandangi sketsa gaun terbaru untuk koleksi musim gugur. Arga masuk, membawa 2 gelas jus semangka, seperti biasa. Bu, tadi aku lihat ayah Bayu lagi, katanya sambil duduk. Iya, ibu juga lihat. Dia mau minta maaf lagi. Aku tersenyum kecil. Sepertinya tidak. Sepertinya dia hanya ingin melihat ibu dari jauh. Dia nyesel, ya? Aku menatap anakku yang wajahnya sudah mulai menyerupai ayahnya, namun hatinya jauh lebih mulia. Iya, Nak. Tapi penyesalan itu datang setelah segalanya hilang. Arga menggenggam tanganku. Ibu sudah bahagia sekarang? Aku menarik napas panjang. Sudah. Tapi kebahagiaan ibu bukan karena uang. Bukan karena butik yang besar. Tapi karena ibu bisa membesarkan kamu tanpa membenci dunia. Karena ibu masih bisa memberi meski dulu pernah kekurangan. Itu yang membuat ibu tenang. Malam itu, aku merenung lama. Mengenang lagi luka-luka masa lalu yang kini sudah tak berdarah. Aku menulis di jurnal kecil yang selalu kusembunyikan di laci meja kerja. Hari ini aku memeluk luka-luka lamaku bukan untuk menangis, tapi untuk berterima kasih. Karena dari luka itu, aku dibentuk. Karena ditinggal, aku belajar bertahan. Karena diremehkan, aku belajar membuktikan. Karena dihina, aku belajar memuliakan diriku sendiri. Dan hari ini, aku tak lagi menanti pembuktian dari orang lain. Karena aku telah memaafkan diriku dan dunia. 3 bulan kemudian, aku mendapat undangan dari kementerian untuk menerima penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif Nasional. Acara itu disiarkan langsung di televisi nasional. Di atas panggung megah, aku berdiri mengenakan gaun khas hasil rancangan sendiri, sederhana namun memikat. Saat aku menerima piala, aku hanya berpikir satu hal, ini bukan balas dendam.
Ini pembuktian. Dan saat itu juga, aku sadar, aku tak lagi butuh validasi siapapun, termasuk Bayu. Beberapa minggu setelahnya, saat aku sedang memeriksa stok bahan di gudang produksi, seorang karyawan menghampiriku. Bu Alia, ada yang ingin bertemu di depan. Namanya Bayu. Aku sempat terdiam sejenak, lalu mengangguk. Ku coba tetap tenang, seperti biasa. Bayu kini tampak lebih kurus. Matanya cekung. Namun ekspresinya bukan seperti orang yang ingin mengemis, melainkan seseorang yang ingin mengucapkan sesuatu untuk terakhir kalinya. Aku akan keluar dari pekerjaan ini, Alia, katanya. Aku hanya diam menatap. Aku tahu, aku tak akan pernah bisa kembali ke hidupmu. Tapi aku mau bilang satu hal. Ia mengambil napas dalam. Aku bangga padamu. Sekaligus malu. Dulu aku menganggap kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Sekarang aku tahu, akulah yang tidak bisa hidup tanpa rasa hormat dari diriku sendiri, karena sudah meninggalkan perempuan yang justru lebih kuat dari aku. Aku tak berkata apa-apa, hanya menatapnya dengan tenang. Sudah tidak ada marah, tidak ada dendam. Hanya selesai. Ia tersenyum getir, lalu membalikkan badan dan pergi. Di halaman belakang rumah, malam itu aku duduk bersama Arga menatap bintang. Bu, aku ingin jadi desainer nanti, katanya sambil menggambar sketsa kecil di buku. Hen, ibu doakan kamu sukses dan tidak lupa diri. Dan, aku janji, aku akan perlakukan semua perempuan seperti ibu. Penuh hormat. Aku memeluknya. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku sayang kamu, Nak. Kamu adalah alasanku dulu bertahan, dan sekarang menjadi alasanku terus berjalan. Dan disinilah aku hari ini. Perempuan yang dulu diremehkan, kini menjadi sumber kekuatan bagi ratusan perempuan lainnya. Perempuan yang dulu diberi Rp5.000 sehari, kini bisa menggaji puluhan karyawan dan memberi harapan bagi yang merasa hancur. Aku tidak menang karena aku membalas sakit hati. Aku menang karena aku memilih untuk tidak tunduk dalam luka. Dan untuk semua perempuan yang pernah disakiti, pernah diremehkan, pernah ditinggalkan, ingat satu hal. Kita bukan korban. Kita calon pemenang.